Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pinky Septiana. Di video kali ini kita akan sharing-sharing tentang bagaimana sih pencegahan anemia pada remaja putri di masa COVID-19 seperti ini. Nah, sebelum teman-teman memasuki videonya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa aja sih definisi, penyebab, dan tanda-tanda dari penyakit anemia. Kita simak aja yuk videonya. Check it out. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah di bawah normal akibat kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial yang diperlukan dalam pembentukan serta produksi sel-sel darah merah tersebut. WHO mengklasifikasikan anemia berdasarkan kadar hemoglobin seseorang, yakni orang normal, kadar hemoglobinnya adalah 12-14 gram per dl. Untuk anemia ringan, itu 11-11,9 gram per dl. Untuk anemia sedang, 8-10,9 gram per dl. Untuk anemia berat, kurang dari 8 gram per dl. Sumbernya ini dari Trivedi and Palta pada tahun 2007 dan WHO pada tahun 2011. Penyebab anemia itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada status gizi. Status gizi adalah keadaan seseorang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi dari makanan dalam jangka waktu yang lama. Nah, status gizi ini tuh untuk memantaunya itu menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, IMT ini tuh merupakan indeks berat badan seseorang dalam hubungannya dengan tinggi badan yang ditentukan dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat tinggi dalam satuan meter kuadrat. Nah, seperti itu. Yang kedua, di sini ada menstruasi. Nah, menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan sikilik dari uterus disertai dengan pelepasan endometrium. Nah, pada remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya ya, di mana kehilangan zat besi kurang lebih 1,3 mg per harinya, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada pria. Selain itu, setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg yang akan diekspresikan khususnya melalui feses. Yang ketiga, ada riwayat penyakit. Biasanya ada cacingan, TBC, dan malaria. Penyakit cacingan ini biasanya karena ada cacing tambang yang menempel pada dinding usus akan menghisap darah. Darah penderita sebagian akan hilang karena gigitan dan hisapan cacing tambang. Setiap hari, satu ekor cacing tambang dapat memakan darah 0,03 ml sampai 0,15 ml. Sehingga untuk menyebabkan anemia diperkirakan harus ada 2000 ekor cacing. Di samping cacing tambang, cacing gelang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat menimbulkan kekurangan zat besi karena berkurangnya nafsu makan dan gangguan penyerapan. Nah, yang keempat di sini ada status pangan. Nah, jadi biasanya itu status pangan di sini itu kebanyakan masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh sayuran sebagai sumber zat besinya. Sedangkan sayuran ini merupakan sumber zat besi yang sulit diserap. Nah, sementara itu bahan pangan kaya hewani sebagai sumber zat besi yang baik sangat jarang dikonsumsi terutama oleh masyarakat pedesaan. Mungkin ini salah satu juga yang menjadi status pangan menjadi penyebab anemia. Tanda-tanda terkena anemia yaitu ada 5L, ada lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Nah, kalau misalkan teman-teman kategori anemianya udah sedang dan berat, biasanya tanda-tandanya ada pusing, mata berkunang-kunang, kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat, susah berkonsentrasi,
rasa lelah berlebihan. Nah, apabila teman-teman pada saat lagi belajar, pada saat guru menerangkan susah berkonsentrasi, teman-teman patut curigai. Takutnya teman-teman terkena anemia. Jadi, teman-teman harus coba cek HB-nya atau hemoglobinnya ke klinik, puskesmas, atau pelayanan kesehatan lainnya ya. Nah, karena teman-teman udah tahu apa aja pengertiannya, penyebabnya, dan tanda-tanda dari penyakit anemia, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mencegah anemia pada remaja putri di masa COVID-19 seperti ini. Yang pertama adalah banyak-banyak memakan makanan yang banyak sekali kandungan zat besinya. Yang pertama ada hati ayam, yang kedua ada daging sapi, yang ketiga ada kacang hijau, yang keempat ada bayam merah, yang kelima ada kuning telur, yang keenam ada tempe, yang ketujuh ada ikan, yang kedelapan ada ayam, yang ke-9 ada kacang merah, yang ke-10 ada bayam, yang ke-11 ada tahu, yang ke-12 ada kangkung, yang ke-13 ada daun singkong. Nah, itu semua adalah makan makanan sumber zat besi. Jangan lupa dimakan ya. Nah, pencegahan anemia yang kedua yaitu adalah minum tablet tambah darah. Biasanya, tablet tambah darah ini diberikan oleh sekolah-sekolah seperti SMA atau SMP. Itu juga adanya di daerah saya. Saya belum tahu kalau di daerah yang lain itu dikasih juga nggak ya? Nah, tablet tambah darah itu ada juga kok di apotek seperti ini. Semua itu adalah cara-cara untuk pencegahan anemia pada remaja putri di masa COVID-19 seperti ini. Dan apabila teman-teman, khususnya untuk kalangan putri, sedang menstruasi, kalian harus banyak sekali makan makanan yang banyak mengandung zat besinya. Yang tadi saya telah sebutkan ya teman-teman, makanannya ada apa aja. Agar teman-teman lebih tahu lagi, teman-teman bisa tuh nonton atau baca di sumber-sumber yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang telah saya jelaskan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.